Seiring terus meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah daerah membuat rumah sakit mulai alami kendala, mulai dari tempat tidur yang penuh hingga sejumlah keluhan lainnya. Ikatan Dokter Indonesia pun menyebut bahwa kasus COVID-19 sudah lampu merah. Lalu bagaimana pemerintah dan semua elemen mengatasi masalah ini agar pasien COVID-19 tidak alami penolakan dan tertangani dengan baik, terutama mengantisipasi kalau kemudian kapasitas rumah sakit benar-benar menjadi kewalahan seiring dengan masih tingginya kasus penambahan COVID-19 perharinya, kadang mencapai 1.000 per hari, bahkan pernah menyentuh angka 2.000 per hari. Kita akan coba dalami dan juga ulas pada malam hari ini salah satu topik yang cukup hangat selama sepekan ini soal kapasitas rumah sakit bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Abdul Qadir, PLT Dirjen Yankes dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Pak Abdul Qadir. Selamat malam, Pak Reinhardt. Baik, dan ada Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Pak Daeng M. Fakih. Pak Daeng, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam, Pak Reinhardt. Baik, saya Bapak sekarang kita membahas soal kapasitas rumah sakit yang kabarnya mulai kepenuhan. Nah, ini coba kita akan dalami, benarkah demikian dan bagaimana seharusnya pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang perharinya terus bertambah, sementara kita tahu rumah sakit juga perlu kita perhatikan bersama. Saya ke Pak Abdul Qadir terlebih dahulu. Pak, dari Kementerian Kesehatan, Pak, memang beberapa kita cek pernyataan dari Kemenkes menampik bahwa rumah sakit ini kepenuhan. Pak Abdul Qadir, memang datanya paling baru dari Kemenkes, seberapa banyak Pak yang masih tersedia dan mengapa kemudian tidak dikatakan bahwa rumah sakit saat ini mengalami kewalahan atau kepenuhan untuk menangani COVID-19? Silakan. Ya, terima kasih Mas Reinhardt. Jadi kalau kita itu tentunya punya data, jadi yang kita tampilkan ada data. Data kita itu adalah melalui rumah sakit online yang diupdate, diisi oleh seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Sekarang ini tercatat bahwa pertanggal 16 Agustus, itu ternyata tempat tidur isolasi di Indonesia yang dapat dipergunakan untuk menangani pasien COVID baru mencapai 42,05%. Ini data terakhir per hari ini. Jadi artinya apa? Ruangan isolasi yang terpakai baru 42,05%. Itu. Kemudian untuk ruangan ICU juga yang terpakai sampai sekarang ini adalah 10,95%. Jadi begitu banyak ruangan isolasi, ruangan ICU yang masih kosong sebenarnya. Dan ini kita bisa lihat. Namun demikian, tentunya untuk daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, yang jumlah pasien konfirmasi COVID-nya begitu tinggi, maka tentunya pemanfaatan tempat tidur isolasi dan ICU ini juga tentunya lebih daripada yang lain. Jadi kalau yang tadi itu adalah min atau rata-rata di seluruh Indonesia, sedangkan untuk daerah Jakarta sendiri kita lihat bahwa memang tingkat pemanfaatan tidur isolasi itu mencapai 59% untuk Jakarta. Jadi Jakarta tempat pemanfaatan ruangan isolasi itu adalah 59% dari jumlah tempat tidur. Namun demikian, Jakarta ini mempunyai 67 rumah sakit rujukan, namun 19 beberapa rumah sakit rujukan dan pemerintah yang ruang isolasinya memang cukup tinggi. Sebagai contoh misalnya saya sampaikan bahwa terdapat beberapa rumah sakit yang tempat tidur isolasinya sudah mencapai 100%, yaitu seperti Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih, Rumah Sakit Angkatan Udara Ernawan Antariksa, Rumah Sakit Tingkat 2 Ridwan, itu memang mencapai 100% ruangan isolasinya. Namun demikian, untuk rumah sakit yang lain, itu rata-rata masih di bawah 50%. Misalnya Rumah Sakit Dr. Suyoto, Kemenham, Rumah Sakit Bayangkara Sestima, Polri, Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang, Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru, Pasar Rebo, dan Rumah Sakit Bayangkara Said Sukamto, itu masih di bawah 50%. Artinya apa yang terjadi? Memang ada penumpukan pasien pada rumah sakit tertentu. Oleh karena itu memang saya harapkan ditindak peranan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan distribusi pasien itu ke rumah sakit yang belum penuh. Dengan demikian, maka distribusi ini akan menyebabkan terjadinya sebaran pasien kepada sebuah rumah sakit sehingga tidak terjadi penumpukan. Seperti itu. Oke, jadi kalau data dari Kementerian Kesehatan, itu dulu, silakan. Sebetulnya masih memadai sekali, masih cukup. Tapi apakah data itu, Pak Abdul Qadir, bisa dipastikan, bisa dijamin itu linear dengan apa yang terjadi di lapangan, Pak? Ya, jadi data ini kami dapatkan berdasarkan data yang masuk dalam aplikasi Rumah Sakit Online Kementerian Kesehatan
Dan tadi sore pun saya konfirmasi data ini kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi data yang kami dapatkan dari rumah sakit online, saya konfirmasi ulang kepada Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, dan itu kita lakukan konsolidasi data, dan itulah data yang keluar. Seperti itu. Jadi selama ini memang ada beberapa rumah sakit yang penuh, seperti tadi yang saya sebutkan itu 100%. Tetapi secara rata-rata di Jakarta ini itu baru di bawah 50%. Artinya apa? Kita tidak perlu takut sebenarnya. Masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu was-was terhadap kemungkinan bahwa nanti akan penuh. Kenapa? Oleh karena di samping ada beberapa pasien yang masuk ke rumah sakit, juga ada beberapa pasien yang sembuh dan keluar dari rumah sakit. Seperti itu. Jadi meskipun sekarang ini ada anggapan bahwa angka positif kita itu masih di atas 1.000, kadang-kadang mencapai 2.000, tapi kan tidak semua yang 2.000 itu masuk rumah sakit. Semua 2.000 itu masuk rumah sakit. Banyak di antara mereka yang justru sehat dan cukup dengan isolasi mandiri. Adapun kalau misalnya sakitnya ringan, cukup kita simpan di Wisma Atlet. Kecuali yang memerlukan perawatan yang berat, misalnya sakitnya berat, baru masukkan ke rumah sakit. Ini kriterianya. Dan oleh karena itu memang saya mengharapkan bahwa teman-teman kepala rumah sakit, teman-teman kepala dinas untuk bisa mendalami dan betul-betul mempelajari dan mengimplementasikan revisi kelima dari buku panduan penanganan dan pengendalian COVID-19. Kira di situ sudah jelas sekali kapan pasien opname dan kapan pasien dipulangkan dan sebagainya. Baik, saya ke Dr. Daeng dulu. Pak Daeng, dari IDI seperti apa melihat kapasitas rumah sakit kita, Pak? Apakah memang juga ditemukan hal yang sama ini soal kepenuhan, atau misalnya sudah mulai agak overload, atau seperti tadi Pak Abdul Qadir katakan sebetulnya tidak kok, ini semua masih sangat memadai, hanya beberapa rumah sakit saja memang saat ini memang situasinya atau kapasitasnya agak penuh begitu. Ya, kalau disampaikan Prof. Qadir tadi sebagai PLT Dirjen Yankes, kita bersyukur alhamdulillah bahwa ruangan, fasilitas, ya termasuk tadi ruang isolasi dan lain-lain itu masih tersedia. Tetapi ada baiknya karena ini kan beberapa tempat, 10 tempat lab, kalau Presiden bilang itu 8 tempat, tapi kami menilai 10 tempat yang pertumbuhan infeksinya cukup besar seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Papua. Itu barangkali mendapatkan perhatian khusus untuk menghitung, memetakan gitu pertumbuhan, karena ini harus dihitung di masing-masing tempat. Karena kan nggak mungkin kan orang sakit di Sulawesi mau dibawa ke tempat lain, pasti akan yang terdekat. Jadi masing-masing tempat itu dipetakan pertumbuhannya berapa yang kena infeksi per harinya, kemudian yang perlu perawatan rumah sakit berapa. Dan kapasitas rumah sakit itu ada berapa sehingga membantu kawan-kawan rumah sakit dan dinas setempat itu melakukan perencanaan. Kalau memang dalam prediksi, misalnya prediksi 1 bulan dengan kecepatan pertambahan dan kapasitasnya terpenuhi, mungkin bisa lega. Tetapi kalau prediksinya khawatir ada kekurangan, barangkali ada strategi di masing-masing daerah itu untuk melakukan penambahan, misalnya penambahan ruangannya, tempat tidurnya, alatnya, maupun penambahan rumah sakit yang selama ini belum melakukan pelayanan, mungkin didorong, difasilitasi untuk melakukan pelayanan. Yang penting ada ini. Setahu kami, Prof. Qadir itu sudah mulai mengundang seluruh stakeholder termasuk IDI untuk melakukan antisipasi itu. Kita sudah rapat berkala itu di Kementerian Kesehatan. Penambahan itu menurut Pak Daeng mengapa menjadi penting, Pak? Begini, penambahan itu menjadi penting kalau dari penilaian yang dilakukan dipimpin oleh Dinas Kesehatan lah bersama kawan-kawan rumah sakit, mungkin dibantu beberapa organisasi profesi yang terlibat, itu agar kalau terjadi pertumbuhan misalnya dalam jangka waktu 1 bulan begitu, kemudian bisa terlampaui. Kalau tidak terlampaui dari perhitungan tidak masalah. Kalau kira-kira dari perhitungan itu bisa terlampaui, memang harus ada strategi menambah. Kalau tidak ditambah, kami khawatir
nanti ada saudara kita yang sakit tidak bisa tertampung. Itu saja yang kita khawatirkan. Oke, tapi sejauh ini apakah dari saya mungkin ke Pak Abdul Qadir dulu, Pak Qadir, tapi apakah sejauh ini sudah ada Pak atau case-case di mana ada yang tidak tertampung misalnya? Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa memang kalau kita mengambil kayak Jakarta, kalau kita ambil misalnya di Surabaya, data Surabaya ini, saya mempunyai data semua daerah seperti itu. Di Surabaya ini memang yang rumah sakit rujukan COVID itu ada 20 rumah sakit. Ada 90 rumah sakit di Surabaya. Dan di antara 90 rumah sakit rujukan di Surabaya ini, 20 rumah sakit yang memang keterisiannya mendekati 100%. Seperti itu. Misalnya saja Rumah Sakit Mesina Gresik, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Rumah Sakit Bayangkara Kediri, itu memang di atas 90% keterisiannya. Namun demikian, rumah sakit yang lain, di antara 92 rumah sakit itu rata-rata di bawah 60%. Artinya apa? Sebenarnya di sinilah peranan dari Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Satgas Daerah untuk bisa mendistribusikan pasien ini merata kepada semua rumah sakit, sehingga dengan demikian itu tidak terjadi semacam penumpukan di salah satu rumah sakit. Seperti itu kira-kira. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya sih kalau kami sendiri dari Kementerian Kesehatan belum ada keraguan. Kenapa? Karena memang semua peningkatan penyakit ini tidak ada yang cepatnya sporadik mencapai peak yang tertinggi. Tidak. Dia lempeng-lempeng saja, flat saja pertumbuhannya. Dengan demikian kita rasakan, kalaupun misalnya flat begitu, maka kemampuan rumah sakit kita masih jauh di atas. Jadi kalau kita ambil grafiknya seperti ini, pertumbuhan pasiennya masih di bawah. Dengan demikian, maka kita merasakan bahwa sampai sekarang memang kita tetap mengantisipasi tentunya. Kita mengantisipasi, tetapi tidak perlu khawatir untuk sementara ini. Masih ada harapan untuk kita bisa tangani semua pasien. Oke, Pak Hermawan Saputra, saya ke Anda. Tadi sudah mendengar apa yang dikatakan oleh PLT Dirjen Yankes dan juga dari Pak Daeng. Catatan Anda bagaimana Pak Hermawan menyoal soal kapasitas rumah sakit ini? Kalau tadi kita dengarkan apa kata Pak Abdul Qadir, sebetulnya belum perlu dikhawatirkan, tapi juga perlu diantisipasi. Sementara tadi Pak Daeng katakan perlu untuk ditambah begitu kapasitasnya, atau ruangan atau tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, menyikapi pertumbuhan COVID yang cukup tinggi belakangan ini dengan kapasitas kita, apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan juga rumah sakit, Pak Hermawan? Tapi dijawabnya nanti, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan dialog mengenai kapasitas rumah sakit, apakah masih aman atau masih memadai begitu. Kita akan lanjutkan, saya akan ke Pak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, bagaimana Anda melihat soal pertumbuhan angka COVID yang masih tinggi, meskipun memang tidak semua dirawat di rumah sakit ya, karena banyak yang OTG, hanya isolasi mandiri. Tapi kita bicara soal kapasitas rumah sakit kita, meskipun tadi dari Kemenkes, Pak Abdul Qadir katakan masih aman, datanya semuanya jelas. Seperti apa Anda melihat ini ke depan? Ya, terima kasih Bung Reinhardt. Pertama yang disampaikan Prof. Qadir tadi jelas ya bahwa untuk kapasitas rumah sakit secara perawatan ruang isolasi itu 42% baru terpenuhi sekitar itu. Kemudian juga untuk ruang isolasi malah baru sekitar 10%. Nah tentu ini kabar yang menggembirakan, artinya health system kapasitas kita dari aspek pelayanan masih ada ruang untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Ya. Namun catatan dari Pak Daeng tadi juga menjadi penting, karena kalau kita lihat ini kan angka kumulatif. Sementara distribusi layanan itu harus kita lihat berdasarkan basis wilayah. Prof. Qadir sendiri mengakui bahwa di DKI Jakarta contohnya itu kasusnya cukup tinggi, saya rasa mungkin sekitar 75%. Terpakai kapasitas untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita lihat rumah sakit di seluruh Indonesia itu, Bung Reinhardt, itu sekitar 3.000-an rumah sakit seluruh Indonesia. Per-3-nya ada di Jabodetabek, 1.000-an. Atau 2/3-nya ada di Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat distribusi rumah sakit ini, kemudian kita juga bandingkan dengan distribusi kasus, nah ini memang juga kasus paling banyak ini ada di Pulau Jawa. Ya. Sekitar 75%. Khusus DKI Jakarta dan Jawa Timur itu menyumbang sekitar 45%. Ada sekitar 22% untuk DKI Jakarta dan sekitar 20% untuk daerah Jawa Timur. Nah berarti distribusi kasus juga ada di kota besar. Memang saat ini terlihat
mampu kita berikan pelayanan terbaik, apalagi memang tidak semua kasus yang terkonfirmasi positif itu dirawat di rumah sakit. Ada paling banyak itu kan sifatnya asimptomatik atau orang tanpa gejala, sehingga rekomendasi itu lebih banyak diisolasi mandiri, dirawat di rumah masing-masing. Sebenarnya itu yang ada saat ini. Tetapi kalau kita lihat memang laju kenaikan insidensi atau kasus harian penyakit COVID ini memang khawatirkan ketika angka deteksi itu masih agak stagnan ya. Jadi detection capacity rate kita itu masih antara 2.000 kurang dari itu atau sekitar 2.500 per hari. Berarti kapasitas spesimen kita juga masih terbatas sekitar 20-an ribu per hari. Nah, berarti kalau kita lihat kapasitas harian kita seperti ini, memang sekarang ini kan masih mungkin ditampung. Tetapi menjadi menarik, kalau kapasitas pemeriksaan kita tingkatkan, boleh jadi sekitar 50.000 spesimen pemeriksaan per hari, boleh jadi angka yang kita deteksi juga sekitar 4.000-an per hari. Kalau angka 4.000-an per hari kenaikan positif, maka boleh jadi dalam tahun ini kita bisa saja mengalami sampai 1 juta kasus. Dan ini kalau menyentuh angka 1 juta kasus, ini cukup mengkhawatirkan kalau kita lihat pelajaran seperti di Amerika, di Brazil, India, dan negara-negara dengan populasi besar lainnya. Tentu kita tidak menginginkan itu. Agar kapasitas ini tetap bisa kita relaksasi, karena juga pelayanan kesehatan di rumah sakit itu butuh kualitas. Tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, daya tampung, tapi juga kualitas. Untuk menjaga kualitas ini perlu ada relaksasi, berarti ada upaya pencegahan secara masif yang harus dilakukan. Pelibatan tenaga-tenaga kesehatan masyarakat, para epidemiolog, para penyuluh kesehatan, dan upaya terpadu dari multi stakeholders, itu harus dilakukan sebesar-besarnya pengendalian COVID dengan pencegahan. Kalau pencegahan dengan protokol kesehatan kita lakukan, kemudian pengawasan kesehatan kita juga lakukan dengan baik, maka kapasitas itu bisa kita buat landai. Kalau kapasitas layanan landai, memang tidak perlu terlalu khawatir berlebih. Tapi yang ingin kita katakan bahwa kapasitas sumber daya kita, SDM kita, ruang rawat kita, tenaga medis kita pun juga terbatas. Untuk itulah memang di fase-fase sekarang inilah yang harus kita lakukan upaya penguatan. Jadi strengthening health system itu seiring dengan pertambahan semua sumber daya. Tidak hanya tempat tidur, ruang isolasi, tidak hanya berkaitan dengan ICU, tetapi juga SDM-nya, kemudian juga testing kit-nya. Ada kaidah di dalam penanganan COVID ini kan peningkatan testing, peningkatan tracing, dan juga treatment. Treatment ini kan wilayah yang paling besar di ranah pelayanan di rumah sakit. Ini yang menjadi fase yang harus kita persiapkan dengan baik, Reinhardt. Oke, jadi harus dilihat juga secara lebih luas ya, tidak hanya kemudian soal kapasitas ruangan atau bednya, tapi juga secara treatmentnya bagaimana, karena ini semuanya saling berkesinambungan. Saya ke Dr. Daeng, bagaimana tanggapan dari Anda soal kemudian treatment yang sekarang juga harus dimaksimalkan, tidak hanya soal kapasitas. Ini kan tentu saling berkaitan ya, seperti apa Pak Daeng? Ya, yang pertama saya sampaikan begini. Jadi keputusan menambah kapasitas di masing-masing daerah tentunya ya, terutama daerah-daerah yang pertambahan kasusnya banyak, itu harus melalui perhitungan, penilaian. Nggak bisa kemudian sekedar menambah begitu. Karena kalau dari hasil perhitungan pertambahan, kemudian berapa persen yang mungkin dirawat, kemudian dibandingkan dengan berapa kapasitas yang tersedia. Kalau dalam prediksi 1 bulan itu mengharuskan ada persiapan penambahan, itu dikerjakan. Tetapi kalau dari hasil pemetaan perhitungan itu tidak perlu dilakukan, ya memang tidak perlu ditambahkan. Karena apa? Kalau ditambahkan kan mubazir. Ini kan bicara sumber daya kan. Artinya menambah atau tidak menambah itu setelah melalui hasil perhitungan. Dan setahu saya di Kementerian Kesehatan sudah bersama-sama semua stakeholder melakukan itu. Ada baiknya kalau di masing-masing daerah juga melakukan serupa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Satu lagi, tadi menarik yang disampaikan Prof. Kadir, bahwa di beberapa daerah ada distribusi penanganan perawatan pasien yang
tidak merata. Di satu sisi hampir penuh, tapi di rumah sakit yang lain masih lowong. Nah, ini menarik untuk dicarikan solusi bagaimana masyarakat mendapatkan informasi. Nah, ini sistem informasi mungkin yang perlu didorong supaya mengetahui rumah sakit mana yang masih memiliki fasilitas, mana yang sudah penuh atau hampir penuh, sehingga masyarakat begitu dirujuk, misalnya dirujuk oleh puskesmas atau oleh dokter atau datang sendiri, itu mengetahui ke rumah sakit mana yang masih ada pelayanan. Ini mungkin sekalian usulan ke Prof. Kadir, barangkali ada sistem informasi yang gampang diketahui oleh masyarakat, rumah sakit mana yang masih banyak fasilitasnya atau tempat tidurnya, rumah sakit mana yang sudah penuh. Ini kayaknya penting. Kemudian masalah kualitas, saya kira pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu sudah dibicarakan dengan para klinisi yang melakukan perawatan, ya, perhimpunan di bawah Ikatan Dokter Indonesia, dan itu biasanya selalu diupdate berdasarkan perkembangan terbaru, baik perkembangan terbaru yang dialami sendiri di dalam negeri maupun perkembangan terbaru yang disampaikan oleh WHO. Jadi kalau tentang kualitas pelayanan, saya yakin tidak ada persoalan. Mudah-mudahan pelayanan di COVID untuk di Indonesia ini kualitasnya tetap baik. Oke. Baik, nanti sebelum ditanggapi oleh Prof. Kadir, saya masih ke Dr. Daeng dulu. Tetapi kalau dari teman-teman IDI sendiri, memang tampaknya yang di Jakarta yang beberapa rumah sakit informasinya sempat ada yang di UGD begitu sulit tertahan dan sebagainya. Sempat mendengar itu tidak, Dr. Daeng? Iya, memang kami mendapatkan informasi, tapi itu kan informasi mungkin dari hanya 1-2 rumah sakit. Oleh karena itu penting Dinas Kesehatan misalnya di DKI ini dibantu oleh bersama-sama Satgas DKI, bersama-sama misalnya dengan semua asosiasi atau organisasi profesi, betul-betul memetakan ini mana yang sudah penuh, ya. Mana yang masih tersedia berapa, kemudian pertambahan kasusnya berapa tiap hari, dari pertambahan itu yang memungkinkan dirawat di rumah sakit berapa persen. Mari kita hitung 1 bulan misalnya, 1 bulan ke depan, kita bandingkan dengan potensi yang akan dirawat di rumah sakit dengan fasilitas yang akan tersedia selama 1 bulan ke depan. Nah, kalau dari perhitungan itu membutuhkan penambahan, ya memang kita harus rencanakan penambahan. Tapi kalau dari perhitungan itu tidak membutuhkan, ya sudah kita sementara tetap melakukan wait and see untuk terus memantau dan menghitung kapan saatnya harus menambah, kapan saatnya belum menambah. Oke, baik. Prof. Kadir, dari Kemenkes, apakah sudah ada hitung-hitungan yang tadi sempat disampaikan juga oleh Dr. Daeng dan mungkin juga mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan Saputra? Ya, terima kasih. Saya kira masukan-masukan dari Ketua PBID dan Pak Hermawan itu bagus sekali. Jadi intinya memang saya sepakat dengan Pak Hermawan tadi bahwa untuk penanganan COVID-19 ini memang harus penanganan komprehensif sebenarnya. Jadi kalau rumah sakit itu Pak, pelayanan rumah sakit itu bermainnya di hilir, di ujung dia. Tetapi yang harus kita cegah adalah bagaimana di hulunya ini. Bagaimana di hulu ini dikurangi jumlahnya sehingga nanti di hilir bebannya tidak terlalu berat seperti itu. Saya kira saya sepakat Pak Hermawan, memang kita sepakat bahwa memang yang paling utama sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan kedisiplinan masyarakat kita untuk betul-betul bisa menjalankan protokol kesehatan sehingga demikian angka peningkatan positif itu berkurang. Saya kira ini yang paling penting dan tentunya peranan di sini adalah kita harapkan teman-teman kita dari Ikatan Kesehatan Ahli Kesehatan Masyarakat itu juga bisa berperanan, epidemiolog juga harus berperanan, promosi kesehatan juga harus berperanan, dan semua dari kita semua ini harus berperanan sebagai champion-champion atau pioneer-pioneer untuk bagaimana memberikan semacam arahan kepada masyarakat kita. Kita harus menjadi contoh seperti itu. Teman-teman sekalian, Pak Hermawan, kalau kita melihat sebenarnya indikator-indikator apakah kita bisa menambah tempat tidur atau tidak, ini gampang sekali. Yang pertama, kalau kita pertanyakan dulu kualitas layanan kita bagaimana. Coba dilihat kasus hari ini. Kasus hari ini, angka kematian itu adalah kalau tidak salah tadi 98 yang diumumkan oleh BNPB. Kemudian jumlah yang positif itu adalah 2.590. Jadi kalau kita lihat misalnya case fatality rate-nya seperti ini, itu sebenarnya
sebenarnya tinggal 3,7%, Pak. Artinya apa? Yang meninggal itu semakin sedikit, semakin hari semakin sedikit, semakin berkurang. Artinya apa? Pelayanan kita di rumah sakit semakin baik. Kalau tahap-tahap awal itu memang case fatality rate kita kira-kira menghampiri 10% sampai 12%. Itu adalah cara kita masih proses belajar. Proses belajar bagaimana menangani pasien COVID-19 di rumah sakit. Di samping itu juga semua kita masih sangat canggung karena peningkatan daripada pasien itu begitu jadi peak. Kemudian jumlah rumah sakit terbatas dan itu terjadi. Tapi sekarang ini tenang-tenang aja lah. Masyarakat saya kira tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas. Kondisi seperti sekarang ini semuanya bagus saja. Dan yang paling penting, apakah kita menambah tempat tidur atau tidak? Lihat sajalah jumlah input dan jumlah outputnya, Pak. Jumlah input artinya jumlah yang positif itu berapa, dan jumlah yang sembuh itu berapa. Seperti ini setiap hari, jumlah yang sembuh itu selalu lebih hampir bersama, jumlahnya hampir sama dengan yang positif. Artinya apa? Yang input dengan output ini hampir sebanding. Kalau ini yang terjadi, kan terjadi balance. Artinya apa? Terjadi balance. Dengan demikian, maka untuk sementara memang daerah-daerah tertentu seperti disampaikan oleh Pak Daeng tadi itu memang perlu dievaluasi. Dan kami tentunya akan berkoordinasi terus-menerus dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk bagaimana dengan satgas daerah masing-masing untuk betul-betul bisa melakukan pemetaan terhadap di mana saja daerah-daerah yang kira-kira berisiko untuk terjadinya peningkatan jumlah yang sangat cepat. Saya kira sampai sekarang ini memang peningkatan jumlah pasien masuk rumah sakit landai malah ada kecenderungan menurun. Bisa dilihat di rumah sakit bahwa bed occupation rate sebagai indikator yang kita gunakan di rumah sakit untuk pasien COVID itu bukannya meningkat, tapi menurun. Bed occupation rate kita menurun dari hari ke hari. Yang awal-awalnya pernah sampai 80%, 90%, sekarang ini tinggal 67%, 45%. Itu artinya apa? Semakin berkurang, artinya apa? Ketersediaan tempat tidur itu bisa dijamin seperti itu. Namun demikian tentunya kami berterima kasih salah satu usulan Pak Daeng tadi mengenai sistem informasi. Sebenarnya sih di Kementerian Kesehatan itu masyarakat bisa mendapatkan informasi setiap saat. Yang diupdate datanya setiap saat dengan mengklik tentang website daripada Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada di situ. Mungkin Pak Hermawan hafal betul. Itu ada. Berapa jumlah pasien, berapa jumlah tempat tidur, berapa jumlah itu selalu ada di situ. Sehingga demikian masyarakat kita bisa dengan cepat bisa mengetahui di mana rumah sakit yang kosong. Tetapi bagaimanapun juga koordinasi antar semua pihak termasuk juga dari IAKMI, dari Ikatan Dokter Indonesia, dan juga dari perhimpunan kita perlukan. Oleh bagaimanapun juga, tanggung jawab penanganan COVID-19 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tapi tentunya tanggung jawab kita bersama, khususnya bagaimana mengempower masyarakat kita, pemberdayaan masyarakat kita, sehingga mereka bisa mencegah terjadinya penularan penyakit COVID-19 ini di daerah masing-masing. Saya kira Pak Hermawan kita tetap bergandengan tangan, Bapak. Pak Daeng juga tetap bersinergi untuk bisa menyelesaikan semua persoalan COVID-19 ini. Nanti Pak Hermawan akan tanggapi, tapi saya mau tanya dulu ini Pak Prof. Kadir, ini kami juga mendapatkan informasi beberapa hari lalu ada pasien yang ditolak karena UGD penuh. Katakanlah ini juga kemudian dari keterangan Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto, Brigjen TNI Budi Sulistia mengakui saat ini memang kondisi ICU COVID kami sedang penuh. Jadi untuk kasus yang sangat berat jangan ke RSPAD karena ini sedang penuh. Kemudian juga di Rumah Sakit RSUP Persahabatan, ini Direktur RSUP mengatakan memang penuh tapi nanti berkurang karena memang kondisinya penuh juga di ICU-nya. Itu bagaimana, Prof. Kadir? Ya, memang seperti itulah kondisi bahwa pasien itu kan keluar masuk, Bapak. Jadi ada pasien yang masuk dan ada pasien yang keluar. Seperti itu. Oleh karena itu memang pasien itu tidak statis, tetapi itu sangat dinamis. Hari ini ada pasien yang masuk kemudian sembuh, akhirnya dia keluar. Kemudian pasien, tetapi kalau kita secara garis besar melihat jumlah ketersediaan ICU dengan jumlah pasien yang membutuhkan itu masih sangat longgar seperti itu. Memang itu saya sampaikan tadi, rumah sakit tertentu itu memang penuh, tetapi di rumah sakit yang lain justru sangat kurang. Inilah yang kita harapkan memang peranan Dinas Kesehatan daerah masing-masing untuk bagaimana melakukan distribusi ini. Ya, kondisi ini bertahan hingga berapa lama kira-kira? Karena kemudian kan kita tidak bisa memprediksi penambahan jumlah pasien atau jumlah case positif COVID-19 dan juga pasiennya akan seperti apa. Apalagi kita mengingat misalnya untuk antisipasi 1 atau 2 bulan ke depan. Apakah kondisi ini masih bisa ditanggulangi atau memang perlu untuk kemudian mengantisipasi ke depan? Dan nanti usai jeda saya akan ke Pak Hermawan lagi untuk menanggapi apa yang sudah kita bahas sejak tadi. Tapi kami break terlebih dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Silakan Pak Hermawan bisa ditanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Kadir dan juga Dr. Daeng. Mungkin Anda ada pendapat yang lain?
Ya, jadi Bung Reinhardt, kita harus mengapresiasi ya sebenarnya semua stakeholders di sektor kesehatan, termasuk dari berbagai organisasi profesi dan bersama pemerintah, saat ini kompak dan bahu-membahu untuk betul-betul kita menangani COVID-19 ini. Namun demikian memang harus ada upaya-upaya penguatan terutama di berbagai daerah, karena gap atau perbedaan kedalaman sumber daya di berbagai daerah seluruh Indonesia inilah yang agak mengkhawatirkan satu sama lain. Kita ambil contoh bahwa di Indonesia ini dari 514 kabupaten kota, udah lebih dari 480 kabupaten kota itu sudah dimasuki oleh virus COVID-19 ini atau virus corona ini. Sehingga di setiap daerah itu harus memiliki kesiapan lebih. Tidak hanya dari fasilitas kesehatan, tetapi dari semua upaya sumber daya pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus pelayanan kesehatan perorangan. Bahkan kalau kita kaitkan dengan SDM, ini gapnya lebih dalam lagi ketika dokter-dokter spesialis penyakit dalam, spesialis paru, dan spesialis lain yang berjibaku dalam pelayanan di rumah sakit, itu tidak sama di berbagai wilayah. Bahkan ada provinsi yang dokter parunya hanya sekitar 7 atau puluhan saja. Padahal hampir semua kabupaten kota di dalamnya sudah dimasuki oleh COVID-19 ini. Jadi upaya-upaya pemerataan, jadi pelayanan itu bisa berkaitan dengan accessibility, equity, quality, tetapi juga sekaligus ini menyangkut affordability, jadi keterjangkauan harga, tapi juga keterjangkauan geografi. Nah inilah makna dari sumber daya yang harus didistribusi secara baik di Indonesia. Di daerah timur seperti di Nusa Tenggara, di Maluku, Papua, Sulawesi itu lebih bermasalah lagi karena berkaitan dengan faktor geografi, di mana daya tempuh dari satu pulau ke pulau lain itu sangat mempengaruhi, terutama dari aspek testing ya, pemeriksaan spesimen swab. Nah ini juga akan berdampak berkaitan dengan kualitas perawatan dan penanganan nantinya. Nah hal-hal inilah yang ke depan ini harus kita menjadikan pemikiran fokus kita lebih. Kalau di wilayah-wilayah ibu kota provinsi seperti di Makassar, di Surabaya, DKI, Semarang, bahkan seperti di Palembang dan juga Medan, memang di situ menumpuk berbagai sumber daya. Apa yang disampaikan Prof. Kadir dan Pak Daeng tadi memang kita lebih banyak sumber daya di ibu kota atau di kota besar. Tetapi ketika virus ini masuk ke seluruh daerah kita, itulah yang kami maksud untuk dilakukan penguatan. Penguatan bukan hanya pada kapasitas perawatan dan pengobatan, tapi justru pada aspek kesehatan masyarakatnya. Pengendalian itu jauh lebih dikuatkan ketimbang kita perawatan atau pengobatan di rumah sakit. Ada kaidah yang sudah sering kita dengar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu kan ada juga komunikasi yang bagus antara organisasi profesi, ada forum koordinasi antar organisasi profesi kesehatan namanya Kompak. Nah Pak Daeng tentu sudah sering ada di dalamnya, ini harus diintensifkan sehingga peran-peran multi stakeholders kesehatan ini betul-betul dikuatkan. Kami dari IAKMI juga melakukan koordinasi tidak hanya dengan Kemenkes, tidak hanya dengan pemerintah eksekutif, tapi juga legislatif, termasuk dengan DPR dan MPR RI, NGO, berbagai perusahaan swasta, bahkan kita lakukan edukasi, promosi dan pengawalan. Khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, kita sedang menginisiasi agar adanya penguatan. Apalagi besok ini kita dirgahayu ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada istilah lama itu hankam rata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini yang kita ingin himbau agar community-based fighting initiative to control COVID-19 atau upaya pencegahan COVID-19 ini memang hadir datang dari kesadaran kolektif individu dan masyarakatnya agar betul-betul lingkungan kita terjaga dan terhindar dari COVID-19. Kita juga membantu pemerintah untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas layanan dengan membuat pelayanan menjadi landai dengan kita terhindar dari COVID-19. Tidak perlu kita diobati kalau kita bisa mencegah ini, Bung Reinhardt. Oke. Jadi menurut Anda tentu ini adalah penguatan yang harus dilakukan dan juga ini koordinasi dengan di daerah-daerah. Saya ke ID, ke Dr. Daeng, terakhir dari Anda. Pak Daeng, bagaimana kalau kita kembali membahas soal kapasitas rumah sakit ini, apa yang kemudian mungkin bisa disampaikan lagi, apa yang menjadi perhatian dari ID, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar ini mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lainnya ke depan agar tidak ada kemudian kasus-kasus pasien yang ditolak atau susah untuk masuk ke rumah sakit
ketika dia terindikasi atau positif COVID-19 seperti apa? Ya, yang pertama kita semua ya merasa lega dan merasa senang tadi informasi dari Prof. Kadir bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Yankes itu sudah mulai melakukan antisipasi dengan menghitung, memetakan apakah kapasitas perlu ditambah atau tidak. Yang kedua tadi Prof. Kadir menyampaikan bahwa sudah ada sistem informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas untuk mengetahui mana rumah sakit yang masih kapasitasnya masih besar begitu, supaya masyarakat kalau membutuhkan pertolongan perawatan bisa datang ke rumah sakit yang masih kapasitasnya perawatannya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang yang perlu kita dorong bahwa daerah-daerah itu harus ikut bergerak begitu. Saya yakin pemerintah pusat sudah banyak memberikan fasilitasi, baik itu regulasi, arahan, instruksi, bahkan dana dan logistik. Sekarang tinggal pemerintah daerah ini betul-betul secara pelaksanaan itu melakukan upaya-upaya lebih keras lagi. Karena kalau tidak bersama-sama, ya pesannya Bapak Presiden itu kan, lakukan penanganan ini harus secara bersama-sama, gotong royong. Nggak bisa mungkin kawan-kawan atau pemerintah pusat sendiri yang bergerak kalau tidak dibantu oleh pemerintah daerah. Saya yakin kalau bersama-sama, apalagi seperti disampaikan Pak Hermawan tadi, seluruhnya bersama-sama, saya yakin COVID-19 ini bisa kita tangani dengan baik. Oke, baik. Saya ke terakhir berarti ke Prof. Kadir dari Dirjen Yankes Kemenkes. Prof. Kadir, bagaimana ini juga soal di daerah ya, seperti apa, tidak hanya di ibu kota tapi juga di kota-kota besar, tapi juga di daerah seperti apa untuk antisipasi dan lain sebagainya? Ya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya yang disebut sebagai garda terdepan menangani COVID ini itu adalah masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan tadi bahwa garda terdepan itu adalah sebenarnya ada di masyarakat. Oleh karena itu, kita harapkan memang penguatan tenaga kesehatan, penguatan tenaga promosi kesehatan, penguatan ahli kesehatan masyarakat, penguatan epidemiologi di seluruh daerah itu penting. Oleh karena itu memang penyebaran tenaga ini harus betul-betul berada di semua daerah. Kenapa? Karena garda terdepan untuk penanganan COVID-19 itu adalah masyarakat sendiri. Bukan rumah sakit. Rumah sakit itu saja adalah garda terakhir. Garda terakhir itu rumah sakit itu. Oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada adik saya, Dr. Daim Fakih, Ketua PBID, dan juga kepada Pak Hermawan Saputra, atas seluruh masukan-masukannya. Tentunya kami sangat mengharapkan dari Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan dukungan dan kerjasamanya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dari data-data yang kami kumpulkan per hari ini dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah sakit dan ketersediaan tempat tidur, isolasi dan ICU itu masih mencukupi. Yang kedua, kami juga pada kesempatan ini menghimbau kepada semua rumah sakit, karena di antara 2.978 rumah sakit masih ada baru 1.800 yang menangani COVID-19, baru sekitar 61%. Artinya masih ada sekitar 39% yang belum menangani COVID-19. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya meminta kepada semua rumah sakit swasta untuk dapat melakukan pelayanan COVID-19. Kenapa? Tidak perlu takut tentang biaya. Karena pemerintah sudah menyiapkan biaya penanganan COVID-19 ini untuk klaim pasien sebanyak 21 triliun. Dan kami sampai hari ini sudah melakukan pembayaran sekitar 2 triliun, di mana 2 triliun itu terdiri atas 900 miliar dana dari BNPB dan 1,1 miliar dari dana Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu kami berharapkan bahwa semua teman-teman rumah sakit swasta dan rumah sakit di seluruh Indonesia yang telah menangani COVID-19 ini untuk segera mengajukan klaimnya kepada rumah sakit, kepada Kementerian Kesehatan, sehingga dengan demikian kami dapat melakukan pembayaran. Kami juga menghimbau agar rumah sakit swasta juga membuka akses ruangan isolasinya untuk pasien COVID-19. Karena kadang-kadang ada rumah sakit yang memang ruangan isolasinya dan ICU-nya itu ditutup. Tidak untuk pasien COVID-19, tapi untuk pasien umum. Oleh karena itu kami menghimbau, tolong dibuka untuk semua pasien COVID-19. Dan tidak perlu ragu bahwa tidak akan terbayar. Pemerintah komitmen menyiapkan anggaran 21 triliun untuk melakukan pembayaran untuk itu. Saya kira itu sebagai penutup dari saya, dan saya ucapkan terima kasih
kepada Ya. Bapak Hermawan Saputra dan adik saya Dr. Daim Pakis sebagai Ketua PBID, saya kira kita semua sepakat bahwa kita semua harus berkolaborasi, kita semua harus bergandengan tangan untuk menangani COVID-19 ini. Oke. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya kira Baik. itu. Jadi, Terima kasih. oke. Jadi dijamin ya oleh Kemenkes, Prof. Kadir, bahwa tidak ada nantinya kasus kelebihan kapasitas rumah sakitnya atau kepenuhan menangani COVID-19? Ya, saya kira untuk sementara itu kita yakin bahwa itu semua kita bisa tangani. Cuma memang tadi yang perlu diperhatikan adalah di daerah-daerah yang ternyata peningkatan jumlah kasusnya semakin tinggi. Itu yang harus kita antisipasi, Pak. Oke. Termasuk Jakarta tentunya, termasuk Surabaya, termasuk juga Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Seperti itu kira-kira. Oke. Itulah yang harus kita lakukan. Tetapi kami tetap memonitor setiap hari ke daerah-daerah tersebut. Ternyata memang Jakarta saya contohnya itu masih kurang, Pak. Masih bawah, Pak. Masih sekitar 62% yang terisi. Jadi masih ada longgar kita. Jadi kita tidak perlu ragu untuk itu. Saya harapkan semua masyarakat tenang. Yang paling penting saya minta kepada masyarakat untuk disiplin, disiplin, dan disiplin. Cuma itu, Pak, kuncinya. Oke. Nah, dengan kalau sekarang masih aman gitu, tidak ada kelebihan kapasitas tadi menurut Prof. Kadir. Antisipasi kalau kemudian per hari ini kasus COVID-nya sudah 1.300 sekian. Nah, ini kita tidak tahu jumlah ini akan bertambah sampai berapa lama, berapa banyak, Pak Dirjen. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi ke depan 1 bulan, 2 bulan ke depan dari Kementerian Kesehatan, Pak? Ya, tentunya kami tetap akan melakukan monitoring dan tentunya kami tetap melakukan koordinasi dengan semua kepala dinas untuk kemungkinan akan terjadinya peningkatan kasus itu. Ya, kita sudah punya pengalaman sebenarnya waktu Jakarta kemarin pertama kali kita kena COVID-19, kita sudah mengantisipasi dengan membuka rumah sakit atlet misalnya sebagai rumah sakit darurat untuk mengantisipasi itu. Tapi memang kita sepakat. Pada kali ini saya juga ingin mengingatkan untuk semua teman-teman direktur rumah sakit, semua DPJP atau dokter-dokter spesialis dan semua kepala dinas kesehatan untuk mempelajari kembali, melakukan kembali semacam rujukan kembali, menjadikan referensi buku revisi kelima buku panduan penanganan dan penanggulangan COVID-19. Karena di situ jelas sekali kapan pasien diopname dan kapan pasien dipulangkan. Saya kira kalau kita komitmen dengan aturan itu, insya Allah semua akan teratasi dengan baik. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi dan betul bahwa tidak ada kelebihan kapasitas di rumah sakit rujukan sesuai dengan apa yang tadi dihitung-hitungan dan juga data dari Kementerian Kesehatan yang sudah disampaikan oleh PLT Dirjen Yankes Pak Abdul Kadir. Kita harapkan bersama seperti itu dan pelayanan akan semakin baik untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih banyak